Hai semua, gue Wasa. Di video kali ini kenanya gue mau sharing-sharing aja nih. Jadi ya teman-teman tahu sendiri kan, semenjak corona melanda sampai saat ini, meeting virtual ataupun sekolah online itu udah menjadi kegiatan kita sehari-hari di rumah. Kalau di kehidupan gue pribadi, anak gue seringnya pakai Zoom buat sekolahnya. Gue juga kalau meeting pakai Zoom ataupun Google Meet. Kadang tuh suka males pakai laptop, enakan pakai iPad. Ya, tapi ada kalanya itu enakan pakai laptop juga karena kita tuh mau sharing atau screen share kayak gitu. Nah, dari gue pribadi jarang banget pakai laptop soalnya laptop gue ini tuh tidak ada webcamnya guys. Alhasil jadinya ya gue jajan lah kamera eksternal atau webcam eksternal ya. Gue nanya teman-teman di grup, akhirnya gue beli yang ini nih, Logitech C270 HD. Nah, ini yang paling sering diomongin sama teman-teman gue di grup, katanya beli ini aja, basicnya kayak gitu loh. Dan ya udah, awal-awal gue pakai sih ya kayak biasa aja, nggak apa-apa. Dan gue yakin juga teman-teman nih yang lagi nonton banyak yang pakai model kayak gini juga. Tapi ya guys, yang namanya mahalnya sebuah rasa penasaran, akhirnya gue nebus varian yang di atasnya, yaitu adalah ini Logitech juga, cuma tipenya yang C922 Pro HD Stream Webcam tulisannya. Nah, pas beli webcamnya ini sekalian juga gue nebus Logitech headsetnya, yaitu tipenya adalah H540. Habis pas gue cek harga bundlingnya jadi lebih murah kalau misalkan beli keduanya ini. Dan ya udah, gue pikir juga bakalan kepake lah sampai ke depannya buat meeting-meeting virtual ya kan, si dua produk ini, webcam sama headsetnya. Oke, kita mulai bahas dari boxnya si webcamnya dulu nih, C922. Isinya selain ada webcamnya pasti, kabel bawaannya juga ini lumayan, 1,5 meter. Terus ada juga kertas-kertas user manual, dan ada juga mini tripod, ini yang bikin beda. Keren aja sih guys kenanya tuh, jadi nggak mesti taruh di atas layar terus, walaupun sebenarnya juga bisa ya karena ada penyanggahnya. Nah, mini tripod ini juga kayak nggak ada kesan murahan sih. Ini tuh lumayan berat bobotnya dan bisa di-adjust juga ketinggiannya. Buat speknya sendiri, ukuran lensanya ini 3 megapiksel dan autofocus. C922 Pro HD ini tuh bisa 1080p 30 fps, atau kalau mau 60 fps bisanya di 720p aja resolusinya. Cuma secara default gue sih lebih seneng yang 1080 aja biar lebih jernih. Terus ada dual mic juga nih, jadinya stereo ya, buat lawan bicara kita tuh ngedenger suara kita yang di sana. Jadi kepake juga nih, misalkan mic internal dari laptopnya ini tuh tidak begitu bagus kayak laptop gua, kenanya ini standar banget kualitasnya. Ataupun di desktop PC teman-teman yang emang belum punya mic-nya. Intinya dari yang gue baca-baca, ini juga webcamnya tuh sering dipakai buat streaming game sama orang-orang. Dan ya jujur aja jadinya tuh ya lebih bagus sih C922 ini ketimbang C270. Wajar lah ya, harga emang gak bohong, dan jadinya kalau kita meeting virtual, misal kita tuh nunjukin sesuatu ke kamera, itu lawan bicara kita bisa ngelihatnya jadi lebih jelas. By the way, kalau kameranya aktif, ini juga ada lampu LED kecil menyala di kanan sama kirinya. Jadi penanda juga sih kalau menurut gue ya di sisi security-nya. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak pakai kameranya, terus tiba-tiba lampu LED-nya itu nyala, nah bisa jadi kita lagi disadap guys. Langsung cabut aja dari USB-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke headsetnya nih. Ini materialnya tuh sebenarnya plastik banget, tapi kalau dipegang nggak kerasa ringkih. Finishingnya glossy dan ada padnya juga di atas kepala. Empuknya standar-standar aja, dan pads di bagian kupingnya juga standar-standar aja empuknya. Feels dipakainya aman-aman aja sih gua ngerasainnya, karena enteng juga ini headset, jadi kalau misalkan kita pakai lama itu nggak berasa pegel dan kuping kita juga nggak berasa sakit. Di sebelah kanannya tuh ada control center ya, bisa volume up sama down serta mute switch. Kabelnya juga tebel, dengan portnya tuh langsung USB, bukan jack 3,5 mm. Panjang kabel 1,8 meter, di tengah-tengah kabelnya ada sambungan lagi yang akan menyala berwarna merah kalau kita mute mic-nya. Jadi kalau lagi zoom enak nih, nggak mesti ngeklik mute switch di aplikasinya, langsung sentuh aja di sebelah kanannya. Buat keluaran suaranya tuh detail aja pastinya, bukan ngebass ya, dominan treble karena ya wajar, headset ini peruntukannya untuk conversation. Jadi mic yang dikasih juga pastinya ada fitur noise cancelling. Tangkai mic-nya tuh bisa diumpetin kayak begini kalau misalkan kita nggak make, jadinya lebih simpel kelihatannya. Oke, jadi ini adalah contoh gambar sama suaranya juga yang terdengar langsung ke lawan bicara. Ini mic-nya tuh langsung ke kameranya ya. Ya kan, kedengeran kan? Gitu guys. Jadi ya harusnya ini emang lebih bagus ketimbang webcam bawaan laptop. Jadi menurut gua ini sih sudah oke banget ya. Kalau yang ini adalah contoh suara dari mic-nya headset ini ya, Logitech H540.
Tuh. Lebih bagus kan suaranya daripada mic bawaan laptop ataupun mic yang ada di kameranya. So, menurut gue ini emang paket atau sepaket lah ibaratnya bundlingan yang teman-teman tuh bisa beli dan gunakan untuk Zoom meeting ataupun meeting virtual lainnya. Ya, jadi ya pas banget nih. Headsetnya juga oke, suaranya bagus, mic-nya juga bagus, terus kameranya juga bagus. Cocok lah udah. Cakep. Dah, sikat aja kalau ada dananya ya guys. Lanjut. Dan ya udah sih paling segini aja ya cerita singkat gua buat harga-harganya ini produknya keduanya berapa. Monggo kayak biasa cek aja langsung di deskripsi di bawah, siapa tahu ada promo-promonya juga yang menarik. Nggak salah sih ya kalau emang teman-teman tuh beli webcam ataupun headset yang lebih bagusan kayak yang gue pakai sekarang. At least jadinya tuh kita terlihat lebih niat kerja gitu loh. Kalau lawan bicara kitanya ngeliat gitu. Video kita tuh jadinya lebih jernih, terus suaranya juga lebih jelas, iya kan? Pokoknya ya semoga bermanfaat lah video ini ya buat teman-teman yang emang masih WFH dan tetap semangat pokoknya sampai pandemi ini kelar. Oke, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.